Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RCTV Langka Padane. Selamat pagi Cirebon. Apa kabarnya Anda pemirsa? Semoga hari ini dalam keadaan sehat dan semoga juga puasanya akan lancar terus sampai akhir ya. Baik, di Selamat pagi Cirebon edisi kali ini pemirsa sangat spesial karena kita akan berbincang bersama dengan Bank Indonesia Cirebon. Ya, sudah hadir di studio RCTV, langsung saja ada Pak Hesu Wibowo selaku Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Novi, selamat pagi Bapak Ibu para. Selamat pagi juga, sehat ya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, Puasa masih lancar Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap semangat juga Pak Tetap Hesu ya. semangat. Luar biasa. Ya selain ada Pak Hesu Wibowo, pemirsa juga ada Pak Ahmad Khalid selaku Ketua MES Cirebon atau Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Cirebon. Assalamualaikum Pak Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Lancar ya Pak puasanya? Lancar, alhamdulillah. Baik, terima kasih banyak sudah ada di sini dan pastinya pemirsa untuk Selamat Pagi Cirebon edisi spesial kali ini pemirsa kita akan berbincang terkait dengan raih berkah dengan belanja bijak. Ngomongin soal belanja ini satu aktivitas yang sangat menyenangkan ya Pak ya. Ya. Nyenengin banget kalau udah belanja. Kadang suka kalap nih ya Pak ya. Kalau misalnya megang uang banyak ya. Tapi kalau kebalikannya itu yang jadi permasalahan. Nah ini terkait dengan raih berkah dengan belanja bijak. Dengan kondisi saat ini yang banyak nih barang-barang yang mengalami kenaikan ya Pak ya. Melihat kondisi seperti ini dari Pak Hesu sendiri melihatnya seperti apa sih Pak? Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera. Pertama-tama mari kita puji syukur alhamdulillah kita semua diberikan kesehatan bisa berkumpul pada pagi hari ini dan saya juga mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan, semoga kita diberikan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Amin. Diberikan kekuatan sampai akhir ya Pak. Ya, amin. Mbak Novi, memang setiap tahun ya kalau kita melihat mengenai tren bagaimana peningkatan harga barang. Setiap menjelang bulan Ramadan dan juga Idul Fitri, setiap tahun memang pasti akan terjadi kenaikan kebutuhan masyarakat. Iya. Karena masyarakat selama bulan Ramadan terjadi peningkatan konsumsi. Meskipun Ramadan katanya kita harus berpuasa menahan nafsu, ternyata memang tingkat konsumsi masyarakat pada bulan Ramadan apalagi menjelang Idul Fitri sudah meningkat. Hal ini berakibat bahwa akan menimbulkan kenaikan dari harga-harga barang itu sendiri. Karena permintaannya besar dan juga mungkin dari sisi supply-nya mungkin terbatas, ini juga meningkatkan tekanan terhadap harga atau inflasi. Jadi setiap tahun secara musiman gitu ya, secara seasonal, pasti menjelang hari-hari besar keagamaan seperti Idul Fitri atau mungkin Idul Adha nanti dan juga mungkin menjelang Natal dan Tahun Baru, pastinya ada tekanan-tekanan terhadap inflasi atau adanya kenaikan harga-harga barang. Oke, ini bisa dikatakan sudah menjadi hal yang lumrah gitu ya Pak ya? Betul. Berarti momen-momen besar gitu ya Pak? Hari-hari besar kenaikan, biasanya ada peningkatan permintaan atau kebutuhan masyarakat yang ini juga menekan inflasi kenaikan harga-harga. Oke, ini barang mengalami kenaikan, tapi tetap diburu nih ya Pak ya, tetap dibeli juga nih Pak Hestu. Ya, karena memang mungkin menjelang Idul Fitri atau mungkin hari-hari besar keagamaan ini mungkin kita punya pola yang namanya ada THR gitu ya. Nah, itu. Sehingga penghasilan masyarakat itu meningkat sehingga ini meningkatkan daya beli masyarakat. Di samping juga mungkin pada hari raya kan juga masyarakat khususnya umat muslim kan juga merayakannya dengan mungkin membeli baju baru atau mungkin membeli barang-barang baru ataupun memperbaiki rumah dan segala macam sehingga meningkatkan demand atau permintaan masyarakat terhadap barang-barang. Oke, jadi di momen puasa ini Pak, saat kita berpuasa bukannya malah kebutuhan itu kita membelinya berkurang, tapi justru malah meningkat gitu ya Pak ya? Itu tradisi tiap tahun sejak beberapa tahun yang lalu itu menjadi tradisi masyarakat Muslim khususnya di Indonesia. Oke, nah ini untuk Bank Indonesia Cirebon sendiri Pak melihat kondisi seperti ini, apakah pastinya punya strategi khusus nih Pak? Untuk bisa membuat masyarakat juga merasa lebih nyaman gitu Pak dengan kenaikan harga, tapi juga ada solusi yang terbaik dari Bank Indonesia Cirebon. Ya baik. Jadi pola peningkatan kebutuhan masyarakat, peningkatan permintaan masyarakat ini yang juga akan menekan harga barang-barang tersebut. Ini sebetulnya sifatnya seasonal ya, artinya biasanya karena memang permintaannya meningkat, para pedagang juga kadang juga memanfaatkan kesempatan untuk meningkatkan keuntungan labanya sehingga meningkatkan harga. Namun biasanya polanya Mbak ya,
setelah Idul Fitri berlangsung, setelah selesai, biasanya harga perlahan-lahan akan mulai turun kembali ke harga normalnya kembali. Stabil lagi dia, Pak? Stabil lagi seperti biasa. Ini adalah seasonal, memang tiap tahun kita mengalami hal-hal seperti ini. Jadi menjelang ada peningkatan kebutuhan meningkat dan pengusaha dan juga para pedagang juga sedikit mungkin meningkatkan keuntungannya karena memang permintaannya tinggi. Namun biasa setelah Idul Fitri atau hari besar keagamaan selesai, biasanya harga sudah mulai kembali normal seperti biasa sebelumnya. Oke, terkadang Pak kita belanjanya itu kalap Pak. Betul. Itu yang tidak benar ya Pak ya. Oke, dan ini juga pasti ingin tahu nih dari Pak Ahmad Khalid juga selaku Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Pak. Kalau misalnya kita belanja berlebihan kan tidak baik ya Pak ya. Dalam ekonomi Islami seperti apa sih Pak? Ya, saya kira ini terkait dengan persoalan etika ya, dalam tanda petik etika bisnis. Jadi dalam konsep ekonomi Islam, bisnis itu tidak hanya orientasi profit ya, tapi juga harus mempertimbangkan etika. Cukup luas kalau kita bicara tentang etika bisnis, ya terkait dengan belanja bijak itu bagian dari etika. Etika. Secara normatif mungkin sah-sah saja orang belanja, tetapi secara etika ada yang terlanggar. Itulah makanya dalam perspektif ekonomi Islam itu kita mengenal ada istilah tabzir ya, ada istilah israf ya. Tabzir itu artinya belanja berlebihan yang kepentingannya tidak produktif ya. Jadi melampaui kebutuhan yang kebutuhan dia sebenarnya misalnya hanya 10, tapi kemudian dia harus belanja sampai di angka 20. Waduh, dua kali lipat itu ya Pak. Itu dalam konteks ekonomi Islam dikenal dengan istilah tabzir ya. Tabzir itu berlebihan untuk hal-hal yang negatif. Ada israf ya. Israf juga sebenarnya agak berlebihan tapi peruntukannya lebih manfaat. Jadi kalau orang belanja banyak tapi diperuntukkan untuk kepentingan yang manfaat, itu it's okay, tidak masuk dalam tabzir. Nah, artinya bahwa itu terkait dengan persoalan etika bisnis. Memang kita bermasalah ya, ada something wrong kelihatannya. Harusnya di bulan puasa itu kan ada kendali ya. Ya. Jadi konsumerisme itu harusnya tidak muncul pada saat kita melakukan puasa. Karena puasa itu kan mengajarkan kita mengendalikan konsumerisme ya. Tapi yang terjadi dalam masyarakat kita ya itu seperti itu. Dan saya kira dari ekonomi Islam maupun dari ekonomi dari BI juga punya kepentingan karena ketika konsumerisme tak terkendali kan terjadi inflasi, harga semakin melambung dan seterusnya. Artinya tidak sehat kalau ini dibiarkan. Jadi tidak hanya dalam perspektif ekonomi secara umum, tapi Islam memberikan aturan main bahwa belanja bijak itu bagian dari solusi untuk menstabilkan ekonomi juga kan gitu. Dan yang kedua tadi persoalan meningkatkan etika ya dalam berbisnis kira-kira gitu. Oke, lalu bagaimana caranya kita biar bisa belanja dengan bijak ini nih Pak? Ya, jadi dalam istilah agama itu ada riyadah ya. Riyadah itu artinya training jiwa. Jadi itu tadi sebenarnya puasa itu kan salah satu media terbaik untuk mendidik hati, jiwa untuk bisa melakukan pengendalian. Jadi kalau orang puasanya benar, dilakukan secara substantif, harusnya berbanding lurus dengan tingkat pengendalian konsumerisme tadi. Mungkin boleh jadi ya, bukan berarti kita mengkritik orang puasanya nggak benar, tetapi puasa yang ideal itu adalah puasa yang mampu mengendalikan nafsu ya, konsumerisme kan salah satunya nafsu juga kan. Materialisme ya, kemudian hedonisme itu kan bagian dari penyakit-penyakit modern yang bisa dipangkas sebenarnya dengan puasa yang baik. Mungkin trainingnya belum maksimal ya, kita terus mencoba. Jadi budaya kita, saya tidak tahu ya, mungkin dari BI juga punya perspektif lain ya, bagaimana misalnya masyarakat kita di akhir-akhir Ramadan kan semakin banyak konsumsi yang yang ya begitu tidak terkontrol lah. Gitu. Jadi menurut saya ya, solusinya adalah ya sikap mental Pak ya, sikap mental, kemudian juga kita secara berjamaah menciptakan suasana yang tidak seperti itu. Anjuran dari BI, anjuran dari tokoh-tokoh agama itu menjadi signifikan untuk mengerem ya keinginan masyarakat karena tadi kita berikan kesadaran kepada mereka bahwa persoalan belanja yang tidak bijak itu tadi efeknya tidak hanya pada persoalan dampak ekonomi tapi berdampak pada sikap mental dan etika. Jadi orang cenderungnya pengen materialisme itu ya, pengennya hedonisme ya, mementingkan kenikmatan-kenikmatan. Jadi saya kira itu pentingnya menjaga bijak dalam belanja kira-kira begitu. Oke, betul sekali ya Pak. Kalau misalnya berbelanja niatnya cuma beli 10 item ya, ternyata malah 2 kali lipatnya begitu. Itu kadang memang nanti stok begitu. Itu tidak baik juga ya Pak ya? Saya kira kalau persiapan stok kan juga harus realistis juga, harus rasional ya, harus punya alasan. Kalau memang
diperkirakan nanti pada saat belanja di bulan Ramadan akan terjadi katakanlah susah belanjanya, ya kita menyiapkan hari ini untuk Lebaran, it's okay ya. Tapi ketika belanjanya ya bisa disebut overloaded gitu ya, overloaded dari kebutuhan kita, ini yang something wrong, ini yang masalah. Jadi saya kira setiap tahun BI punya program yang sangat luar biasa ya, menganjurkan masyarakat untuk belanja bijak dalam rangka tadi untuk menumbuhkan suasana ekonomi yang lebih sehat, yang lebih setiap stabil. tahunnya punya program nih ya dari Bank Indonesia ya. Cirebon juga ya Pak Hestu ya. Ini agar kita belanja bijak dan mendapatkan berkahnya ya Pak. Oke, seperti apa nih Pak Hestu? Jadi memang kalau kita melihat bagaimana kita menghimbau lah ya dan memberikan pemahaman dan pengertian kepada masyarakat bagaimana berbelanja secara bijak. Memang kita melihat bahwa pada saat ini terutama di tengah-tengah kita juga masih di masa-masa pandemi gitu ya, bahwa masyarakat kita minta untuk bisa bagaimana membeli ataupun membeli barang-barang sesuai dengan kebutuhannya. Jangan terlalu berlebihan atau bahkan jangan sampai ini yang mungkin perbuatan tadi masalah etika, jangan sampai punya sifatnya ini Pak Ahmad mungkin menimbun. Karena merasa bahwa takut tidak dapat atau akan kekurangan seterusnya sehingga berbelanja berlebih-lebihan di luar dari batas-batas kebutuhannya. Nah, ini yang perlu juga menjadi perhatian pada masyarakat karena pemerintah sudah berkali-kali mensosialisasikan dan juga menyampaikan kepada masyarakat bahwa pemerintah menjamin ketersediaan bahan-bahan kebutuhan masyarakat pada saat bulan Ramadan ini menjelang Hari Raya Idul Fitri nanti. Jadi sehingga tidak ada lagi alasan kekhawatiran masyarakat untuk tadi berlomba-lomba untuk membeli sebaik-banyaknya di luar dari atau melebihi dari batas kebutuhannya, bahkan ada punya niat untuk menimbun barang-barang sehingga apalagi menimbun dalam rangka untuk memperoleh keuntungan semata dan seterusnya, ini coba dihindari oleh masyarakat sehingga kita coba menghimbau pada masyarakat berbelanja secara bijak sesuai dengan kebutuhan, kemudian tidak terlalu berlebih-lebihan, dan mudah-mudahan dengan pola masyarakat yang semakin bijak dalam berbelanja, mudah-mudahan juga nanti tidak berpengaruh terhadap supply dan demand barang-barang dan jasa ini sehingga mudah-mudahan inflasi kita tidak terlalu tertekan, dan insya Allah mudah-mudahan kalau secara seasonal tadi ya, musiman menjelang bulan puasa dan Idul Fitri memang ada peningkatan, namun mudah-mudahan setelah Idul Fitri selesai harga sudah kembali normal dan masyarakat sudah bisa beraktivitas seperti biasa kembali. Oke, tapi dari BI sendiri punya strategi khusus ya Pak ya? Ya, untuk bisa mencegah agar masyarakatnya tidak panic buying gitu loh Pak. Panic buying. Gitu ya. Tapi kita akan dengarkan pemirsa penjelasannya usai jeda pariwara berikut. Tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Cirebon sesaat lagi. Selamat pagi Cirebon pemirsa, kembali untuk Anda. Silakan untuk pemirsa RCTV yang ingin bergabung bersama kami di 0231482138, dan untuk tayangan ini juga pemirsa bisa Anda saksikan melalui live Instagram di @bank_indonesia, terus kami di @bank_indonesia_cirebon ya. Ya, masih berbincang tentang raih berkah dengan belanja bijak. Belanja banyak memang tidak dilarang ya Pak ya, tapi kalau bisa belanja sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan yang memang saat ini kebutuhan memang kita di Ramadan ini memang banyak ya Pak. Terus juga apalagi mendekati Idul Fitri. Nah, untuk bisa mengerem ataupun mengubah pola perilaku masyarakat ini, adakah solusi yang diberikan dari Bank Indonesia Cirebon? Silakan Pak Hestu. Oke, baik. Jadi memang beberapa langkah ataupun program yang kami sudah siapkan ini menjelang Ramadan terutama dan juga terutama Idul Fitri ini, bahwa kami terus menghimbau kepada masyarakat bagaimana selalu berbelanja secara bijak, tidak terlalu berlebihan dan sesuai dengan kebutuhan, dan terutama juga dari kami di Bank Indonesia melalui suatu tim bentukan yang selama ini sudah mungkin dikenal oleh masyarakat, ada tim pengendalian inflasi daerah. Jauh-jauh hari sebelum bulan Ramadan kami sudah melakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak, terutama dengan pemerintah daerah, dengan mungkin dengan Bulog, dengan BPS, bahkan juga dengan kita punya satu tim TPID itu juga termasuk dari Polres, kemudian juga dari instansi lembaga lainnya, di mana kita bersama-sama membuat suatu kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi
beberapa lonjakan-lonjakan kebutuhan masyarakat menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri. Kalau kita berbicara mengenai inflasi ya, kenaikan harga, sebetulnya 4 langkah yang harus dilakukan dalam rangka untuk mengantisipasi lonjakan suatu inflasi pada suatu momen tertentu. Yang pertama adalah bagaimana kita kenal dengan namanya 4K. 4K. Yang pertama adalah keterjangkauan harga. Bagaimana barang-barang yang tersedia di pasar itu terjangkau harga. Walaupun naik tapi tetap terjangkau. Jangan ada barang-barang naik cukup signifikan yang mungkin tidak mampu masyarakat untuk membelinya. Ini juga kita perlu jaga mengenai keterjangkauan harga. Yang kedua adalah ketersediaan pasokan. Ini penting. Pasokannya harus Pasokannya tersedia, harus tersedia. Karena tentunya dengan peningkatan kebutuhan masyarakat, otomatis permintaan meningkat, sehingga kebutuhan akan barang-barang dan jasa juga meningkat. Sehingga perlu diantisipasi bagaimana agar ketersediaan supply atau stoknya itu bisa memenuhi kebutuhan. Jangan sampai terjadi kelangkaan barang atau kelangkaan komoditas, sehingga ini yang mendorong biasanya kenaikan harga. Nah, mudah-mudahan dengan ketersediaan pasokan, harga bisa terjaga dan bisa lebih stabil. Yang ketiga adalah kelancaran distribusi. Ini juga penting bahwa memang tapi saya pikir kalau Cirebon ini dan di Pulau Jawa mungkin tidak terlalu menjadi concern ya. Distribusi dari produsen sampai dengan konsumen itu biasanya secara infrastruktur semua sudah tersedia ya, sehingga mungkin dalam rantai distribusi tidak terjadi masalah, sehingga mudah-mudahan kelancaran distribusi tetap bisa terjaga, sehingga mudah-mudahan tadi dengan kelancaran distribusi ketersediaan pasokan juga bisa terpenuhi, sehingga mudah-mudahan ini juga bisa menjaga stabilitas harga dari barang-barang tersebut. Yang ketiga, terutama ini yang penting juga adalah komunikasi yang efektif. Komunikasi yang Salah satu kegiatan pada pagi hari ini bersama dengan MES, kita bekerjasama untuk memberikan semacam pemahaman kepada masyarakat, himbauan kepada masyarakat itu tadi. Bagaimana kita berbelanja secara bijak, nggak usahlah terlalu berlebihan. Kalaupun ada kelebihan rezeki, ada THR misalnya dalam waktu dekat. Konon katanya THR, Pak Presiden bilang THR lebih besar dari tahun sebelumnya. Mungkin bisa lebih bijak berbelanja, tidak terlalu berlebihan, dan ya kalau memang sudah terpenuhi kebutuhannya, kelebihan rezeki bisa disimpan atau ditabung untuk persiapan masa depan dan seterusnya. Jangan sampai dihabiskan semua ya Pak ya. Betul, iya. Saat momen ini mendekati hari raya ini semua dihabiskan, dibelanjain semua. Setelahnya kita kehabisan. Itu yang tidak bijak ya Bapak. Betul. Oke, ini kita harus belajar nih tentang belanja bijak ini yang memang susah-susah gampang kayaknya nih Pak ya. Itu terkait dengan masalah itu tadi, hawa nafsu dan konsumerisme yang juga mendorong masyarakat. Perilaku kita ya Pak. Betul. Ini, terus juga kalau misalkan kita belanja ini kan kadang saat di tempat ya Pak ya, itu kan untuk mengerem itu agak-agak susah juga nih ya Pak ya. Dari Bank Indonesia sendiri Pak, melihat masyarakat sendiri Pak, bagaimana saat kemarin yang kita tahu sendiri kelangkaan dari minyak goreng itu Pak. Seperti apa tanggapan dari masyarakat yang Bapak lihat langsung ke lapangan itu Pak? Ya mungkin mungkin di samping juga masalah-masalah yang sifatnya global ya, memang terjadi peningkatan karena krisis secara global juga, sehingga terjadi keterbatasan pasokan dan juga peningkatan harga komoditas global, sehingga mempengaruhi juga salah satunya komoditas bahan baku minyak goreng, sehingga otomatis akan berpengaruh terhadap peningkatan harga minyak goreng di dalam negeri. Nah, namun banyak keluhan dari masyarakat Pak yang disampaikan. Banyak yang betul, sehingga mungkin sempat terjadi kelangkaan barang ya pada saat itu. Namun pemerintah sudah mengambil beberapa langkah-langkah dan kelihatannya sekarang ketersediaan pasokannya sudah mencukupi. Artinya pemerintah sudah menjamin bahwa pemerintah menjamin bahwa minyak goreng itu tersedia dan juga memenuhi kebutuhan masyarakat selama liburan. Namun sekarang kan sebetulnya permasalahan bukan ketersediaan pasokan. Kalau dulu memang kalau kita melihat ke minimarket atau mungkin ke toko-toko, ke pasar-pasar itu terjadi kelangkaan. Minyak goreng kosong atau tidak ada barangnya di pasar. Namun sekarang kan sebetulnya kalau kita melihat bahkan ke minimarket, ke pasar-pasar tradisional atau mungkin juga pasar-pasar besar lainnya, sekarang minyak goreng sudah kembali tersedia gitu ya. Cuman memang masalah harga itu tadi. Harga terjadi kenaikan harga karena memang itu tadi adanya kenaikan bahan baku dan seterusnya, sehingga berpengaruh terhadap peningkatan juga harga dari minyak goreng di dalam negeri. Oke, tapi disampaikan oleh Bapak, pemerintah ini menjamin ya Pak ya ketersediaan bahan pangan, dan pasti juga masyarakat harus bisa ini ya Pak ya, tidak panik dan aman sampai Salah nanti. Salah satu hal yang juga mendorong kelangkaan dan juga kenaikan harga biasanya itu tadi, perilaku orang memborong barang, panik buying, merasa takut kekurangan, tidak bisa beli atau mungkin takut barang hilang, sehingga
apa istilahnya, kalap gitu ya, beli banyak. Yang biasanya mungkin 1 minggu cukup 4 liter, sekarang beli 1 kardus gitu ya. Ini juga berpengaruh terhadap ketersediaan pasokan tadi. Ya. Karena kalau itu baru 1 orang misalnya, kalau sekian puluh atau sekian ratus ribu orang punya kebiasaan seperti itu, otomatis ketersediaan dan juga stoknya juga akan terganggu. Nah, mudah-mudahan dengan himbauan kepada masyarakat bahwa dan pemerintah menjamin bahwa ketersediaannya semua bisa dipenuhi. Mudah-mudahan masyarakat juga tidak perlu panik buying, tidak perlu borong dan juga perlu menimbun, sehingga mudah-mudahan juga dari sisi supply-nya tetap bisa terjamin dan mudah-mudahan harga tidak terlalu tertekan dan juga inflasinya mudah-mudahan bisa terkendali. Sudah dijelaskan pemirsa CTV. Jadi juga ini sebagai bentuk pencerahan juga, jadi aman ya masyarakat ya Pak ya, wilayah Cirebon sekitarnya terkait dengan pasokan dari bahan kebutuhan pokok ya Pak. Nah, dengan adanya program dari Bank Indonesia Cirebon, sejalan tidak sih Pak dengan apa yang dimiliki oleh MES programnya Pak? Ya, salah satu mungkin yang bisa saya selipkan ya dari apa yang tadi disampaikan oleh PI Pak Hestu, ada edukasi ya di masyarakat. Mungkin tidak hanya bersifat anjuran berupa etika, tapi juga mungkin nanti naik pada dalam tanda petik sanksi ya. Sanksi. Sebagai studi banding misalnya di Amerika itu ada satu kota di Seattle ya. Itu kalau satu rumah tangga membuang sampahnya lebih dari 10% makanan yang dibelinya, sampahnya 10%, itu dia dapat denda $1. Oke. Di satu kota di Seattle. Kemudian kalau dia membuang sampah 50% dari total makanan yang dibelinya, itu naik angkanya menjadi sekitar 50 US dollar ya per sekali item. Itu juga terjadi misalnya di Jerman, bahkan ya di Jerman itu kalau terjadi kelebihan sama itu sampai didenda 1-2 euro ya rumah tangga yang membuang sampahnya melebihi dari makanan yang dibelinya. Ya. Itu saya kira salah satu proses pembelajaran ya. Mungkin di kita belum sampai ke sana ya. Dalam komunitas tertentu mungkin, tapi bahwa upaya untuk menegakkan disiplin di kalangan masyarakat, hal itu saya kira perlu dipertimbangkan ke depan. Jadi tidak hanya bersifat anjuran yang sifatnya normatif ya, tapi juga lari ke misalnya ada punishment gitu ya, ada punishment bagi orang-orang yang melanggar, terutama kan ukurannya kan ketika orang terlalu berlebihan berarti sampah makanannya akan berlebihan kan. Ya gitu. betul, sanksinya semakin besar dari apa? Efeknya tidak hanya pada persoalan ekonomi, tapi Ya. juga pada environment, pada lingkungan dan seterusnya. Saya kira itu program dan MES saya kira punya kepentingan untuk memberikan pembelajaran dan edukasi terkait pentingnya belanja bijak, karena dalam sistem ekonomi syariah itu prinsip ya harus ada balancing antara kalaupun mau belanja banyak silakan, tapi distribusinya yang manfaat gitu. Makanya di Islam itu ada pajak, ada zakat maksud saya. Zakat. Ada zakat, infak dan sedekah. Ketika kita berbelanja untuk konsumsi pribadi, lalu kemudian kita ingin melebihkan belanjanya, ada space-nya, yaitu dengan cara distribusi dalam bentuk zakat. Makanya tadi di awal saya sampaikan ada konsep tabzir. Tabzir itu mubazir, membeli barang melebihi dari kebutuhan yang dia butuhkan. Tapi kalau israf, satu pendapat di kalangan ulama, boleh berlebihan tapi diberikan untuk kepentingan sosial. Itu balancing kan, gitu balancing. Kalau di konsep agama itu ada dalam Quran surat Al-Isra ya, ayat 26 ayat 7 itu digambarkan orang yang belanjanya tidak bijak, itu diidentikan sebagai kawan-kawannya setan. Wow. Itu persis di Quran ya. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin, bahwa orang-orang yang tidak bijak dalam belanja itu adalah kawan-kawannya setan karena mubazir tadi ya. Oleh karena itu berdasarkan konsep itu, maka secara filosofis ya kita menganjurkan ya bahwa belanjalah sesuai dengan kebutuhan. Iya, nggak mau dong berkawan dengan setan ya Pak ya. Ya. Jadi kita harus belanja sesuai dengan kebutuhan. Ya. Lebih bijak lagi nih belajar ya Pak ya. Belajar. Sedikit demi sedikit bisa mengontrol ya Pak ya. Oke, baik, kita akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut, tetaplah bersama kami. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Hestu bahwa Bank Indonesia ini masuk dalam tim pengendalian inflasi daerah ya Pak ya. Nah, ini mendekati Idul Fitri nih. Ini semakin efektif dong Pak untuk program-program yang dilakukan dalam hal bisa membantu pemerintah juga nih Pak Hestu. Ya,
Jadi memang di semua kabupaten kota dan provinsi ada terbentuk tim pengendalian inflasi daerah yang dipimpin langsung oleh kepala daerah, dan kami di Bank Indonesia juga salah satu anggota dari tim tersebut. Dan memang menjelang HBKN ini ya, Hari Besar Keagamaan Nasional ini, TPID harus lebih intensif dalam melakukan kegiatan dan juga melakukan beberapa kegiatan-kegiatan untuk antisipasi dan juga stabilisasi harga. Karena memang tadi menjelang Lebaran Ramadan itu pasti deh, nggak usah dianalisis apapun, pasti menjelang Ramadan harga akan ada sedikit ada naik dan ada tertekan harga ke atas. Nah, dalam rangka itu kami dari tim TPID tentunya dengan dan koordinasi dari kepala daerah melakukan beberapa langkah-langkah baik yang sifatnya jangka pendek maupun yang sifatnya jangka menengah panjang. Untuk menghadapi hari-hari besar seperti ini, beberapa langkah-langkah dalam jangka pendek. Pertama adalah biasanya kami bekerja sama dengan pemerintah daerah khususnya dan juga beberapa pihak dan instansi lain. Kami melakukan yang namanya operasi pasar murah. Operasi pasar atau istilahnya bazar atau apapun. Sehingga mudah-mudahan dengan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut harga-harga bisa terkendali. Karena dengan bazar ataupun operasi pasar murah kita menjual barang-barang komoditas kebutuhan masyarakat itu di harga-harga yang memang sesuai dengan harga yang sesuai dengan ketentuan pemerintah. Jadi tidak ada lagi lonjakan-lonjakan harga, karena walaupun pasar, misalnya suatu daerah pasar ada pedagang yang berupaya untuk memperoleh keuntungan gitu ya, menaikkan harga, tapi kita masuk dengan adanya kegiatan operasi pasar, mudah-mudahan dengan harga yang sesuai dengan ketentuan, mudah-mudahan tidak terjadi lonjakan-lonjakan harga kebutuhan masyarakat pada saat itu. Itu akan terus berjalan tuh Pak? Itu akan berjalan, dan memang di semua kabupaten kota bahkan ya, kerjasama dengan Bank Indonesia dan juga pemerintah daerah setempat melakukan beberapa operasi pasar di beberapa titik-titik, di mana masyarakat bisa melakukan pembelian beberapa barang-barang komoditas kebutuhannya dengan harga yang sesuai dengan ketentuan. Oke, terkait dengan operasi pasar murah ya Pak, ya ini kan memang sangat membantu ya masyarakat yang memang ini ya Pak, dengan ekonomi yang ke bawah ya Pak. Tapi kadang-kala Pak, ini untuk stoknya itu tidak sampai mencukupi semua masyarakat nih Pak. Sudah mengantri, terkadang tidak sampai kebagian nih Pak Hestu. Ya memang sebetulnya sih operasi pasar murah sebetulnya ya ditargetkan kepada masyarakat menengah ke bawah ya. Artinya memang masyarakat yang memang berpenghasilan rendah, bagaimana mereka bisa memperoleh barang-barang kebutuhannya sesuai dengan harga, sesuai dengan ketentuan. Ya memang kita tidak melakukan hanya beberapa tempat sampling yang akan kita lakukan kegiatan tersebut, dan ini sebetulnya berlangsung terus-menerus ya. Ya mudah-mudahan sih ini bisa membantu masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhannya dengan harga yang sesuai dengan ketentuan, dan mudah-mudahan sih masyarakat yang sudah mungkin penghasilan menengah ke atas ya mungkin nggak perlu antri operasi pasar murah ya. Oke, dan merasakan dampak baiknya ya Pak ya dengan harga sesuai HET itu ya Pak ya. Karena memang kegiatan pasar murah ini memang terbatas ya, baik dari sisi jumlah dan juga lokasinya, tapi mudah-mudahan ini bisa sedikit membantu masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah untuk bisa memperoleh kebutuhan yang menjelang hari raya dan bulan puasa ini dengan harga-harga yang sesuai dengan ketentuan. Oke, kita ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, kadang kala dengan adanya kondisi saat ini ya Pak ya, ada oknum yang memanfaatkan dengan menaikkan harga ini dalam hal ekonomi syariah Islam itu seperti apa sih Pak? Ya, saya kira selalu ada ya muncul oknum dalam semua sektor termasuk dalam ekonomi. Tadi misalnya terkait dengan penimbunan, itu kan bagian dari oknum sebenarnya. Dan dalam konsep ekonomi Islam, penimbunan itu bagian dari pelanggaran etika bisnis. Ya. Pelanggaran etika bisnis yang harus dihindari. Dan akhirnya dampaknya pada persoalan blazing tadi. Jadi bisnis sehebat apapun, ya, bisnis sebanyak apapun secara materi dapat profit, tapi kalau dia melanggar etika bisnis, itu keberkahan dalam bisnis itu tidak ada. Ini perspektif Islam ya, perspektif Islam. Nah, termasuk tadi oknum yang mencoba melakukan upaya dalam tanda petik ya, kalau bahasa Cirebonnya itu bulit, ya, artinya curang ya. Buat curang itu ya Pak ya. Dalam Quran dan hadis Nabi jelas sekali bahwa perilaku-perilaku bisnis yang menggunakan cara-cara curang itu punishment-nya sangat besar, hukumannya berat. Sampai dalam Quran itu ada kata-kata wailul lil mutaffifin ya. Artinya celakalah orang-orang yang berlaku curang dalam bisnis. Curang itu kan interpretasinya banyak sekali. Menaikkan harga yang tidak tepat, kemudian mengurangi timbangan yang harusnya 10 jadi 9. Itu pola-pola bisnis yang melakukan pelanggaran etika, dan dalam ekonomi Islam itu sangat dilarang. Walaupun mungkin dia mendapat keuntungan, tapi nilai blazingnya sudah hilang. Karena kan dalam konsep ekonomi Islam itu Mbak,
ya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa bisnis itu not only profit oriented, tidak hanya untuk orientasi keuntungan, tapi juga untuk keberkahan. Keberkahan itu ya, Pak. Kan tema kita sekarang keberkahan nih. Betul. Bagaimana bisnis itu berkah. Tuh ya. Jadi bayangkan kalau kita belanja berlebihan, itu keberkahan dalam belanja itu menjadi hilang. Kalau keberkahan jadi hilang kan jadi tidak produktif, malah jadi kontraproduktif gitu ya. Nah ini persoalan menurut ekonomi Islam kira-kira seperti itu. Tidak ada berkahnya itu ya. Jadi Yes. juga ini apa ada pelanggaran dia Pak ya? Kan ada hukumannya juga ya untuk yang oknum itu Pak. Ya, ada hukumannya dan memang ya itu hadisnya jelas. Orang-orang yang melakukan penimbunan ya termasuk oknum yang sengaja untuk mengambil keuntungan pribadi itu jelas merupakan pelanggaran dan itu dilarang ya dalam Islam. Kalau inilah yang membedakan salah satu spesifikasi dari ekonomi Islam itu memperhatikan aspek-aspek itu ya, aspek-aspek nilai, tidak hanya untuk kepentingan profit tapi nilainya dipertimbangkan. Ya nilai itu kan misalnya kalau bisnisnya merugikan orang lain itu kan tidak boleh. Betul. Dalam Islam itu ada istilah maisir, Mbak. Maisir itu berbisnis, kira-kira sederhananya gini, mendapat keuntungan tapi menyebabkan orang lain rugi. Itu larangan keras itu. Jadi makanya dalam sistem mekanisme dan sistem investasi Islam itu ada istilah profit and loss sharing. Artinya untung bareng, ya rugi juga bareng. Jangan sampai keuntungan kita membuat orang lain rugi. Satu. Yang kedua adalah lagi secara etika, misalnya dalam bisnis Islam itu dilarang bisnis yang berbau gharar. Gharar itu ketidakpastian dan kita jelasan dalam tanda petik menipu. Filosofinya gini Mbak, jadi kalau berdagang mungkin tertipu, itu jauh lebih mulia daripada kita menipu. Baik. Kan gitu ya. Berdagang kita rugi, itu jauh lebih mulia daripada kita merugikan orang lain. Saya kira ini sangat match dengan tema kita. Jadi nggak boleh PHP gitu ya Pak ya? Kira-kira begitu. Bahasanya Pak ya. Pak, harus ada kepastian ya. Nah soal kepastian saat ini Pak, melihat kondisi daya beli masyarakat, walaupun saat ini bisa dikatakan ekonomi kita sudah mulai membaik ya Pak ya? Sudah mulai sedikit ada pemulihan. Daya beli masyarakat juga sudah bagus ya Pak, melihat di lapangan bagaimana Pak Hestu? Ya, mungkin dengan beberapa program pemerintah ya yang cukup sukses ya, terutama dengan program vaksinasi, kemudian himbauan untuk menerapkan protokol kesehatan yang ketat kepada masyarakat, sehingga menurunkan level PPKM di beberapa daerah dan secara nasional pun sudah semakin membaik. Ini meningkatkan juga mobilitas masyarakat. Artinya dengan semakin menurunnya level PPKM kan otomatis sudah semakin longgar ya. Masyarakat sudah sedikit dibuka, sudah lebih banyak bergerak, sudah banyak bergerak kegiatan di luar rumah, sehingga otomatis dengan mobilitas masyarakat ini tentunya juga semakin menggerakkan ekonomi suatu daerah. Artinya dengan masyarakat sudah mulai berani keluar rumah, sudah mulai berkegiatan di luar rumah, sehingga kegiatan-kegiatan ekonomi juga sudah mulai bergerak seperti mungkin dalam kegiatan konsumsi, kemudian juga di sektor pariwisata juga sudah semakin meningkat. Ini menandakan bahwa Indonesia mudah-mudahan insya Allah kita sudah mulai bangkit dan sudah mulai pulih dari krisis di tengah-tengah pandemi selama 2 tahun terakhir ini. Dan ini juga hasil kerjasama kita semua ya Pak ya, yang baik ya. Jadi kita juga harus bisa menjaganya pemirsa dengan terus sesuai target juga di vaksinasi semoga terkejar ya, dengan protokol kesehatannya juga harus tetap dijaga. Kita masih ada satu kesempatan lagi pemirsa berbincang di Selamat Pagi Cirebon bersama dengan Bank Indonesia Cirebon, tapi kita harus jeda lagi, tetaplah bersama kami, jangan kemana-mana. Pemirsa, raih berkah dengan belanja bijak. Tadi sudah disampaikan seperti apa sih yang harus kita lakukan agar kita bisa mendapatkan berkah dengan belanja bijak. Tidak boleh berlebihan ya Pak ya. Terus juga diharapkan bisa mengontrol ya Pak dengan kita belanja sesuai dengan kebutuhan saja. Tidak menimbun juga ya. Karena panic buying, takut ketersediaan pasokan tidak ada, jadi kita beli dengan jumlah banyak. Pemerintah sudah menjamin ya Pak, tadi disampaikan oleh Pak Hestu. Dan juga untuk inflasi ini kan pasti ya Pak ya, dengan ada kenaikan itu ya Pak, jangka pendek termasuk ya Pak dengan momen saat ini, Pak Hestu. Jadi mungkin saya tambahkan tadi beberapa program yang dilakukan oleh TPID-nya di samping kita melakukan kegiatan pasar murah, juga kita melakukan bersama-sama dengan tim yang lain ya, terutama dari pemerintah daerah dan juga dari kepolisian dengan Polres, kita melakukan sidak dan juga survei ke lapangan.
ke distributor-distributor bagaimana menjamin dan juga meyakinkan bahwa yang bersangkutan ini stok yang tersedia memang untuk kebutuhan masyarakat, bukan dalam rangka untuk menimbun dan dalam rangka untuk memperoleh keuntungan pribadi tadi ya. Di samping yang ketiga, yang penting juga yang kita lakukan pada pagi hari ini, kami dari Bank Indonesia juga mengharapkan bantuan dan dukungan juga nih dari beberapa pihak, baik dari pemerintah daerah, dari media, dari RCTV, dan juga para mungkin pemuka agama, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat untuk terus memberikan pemahaman dan juga memberikan himbauan kepada masyarakat untuk selalu bijak dalam berbelanja, terutama di bulan Ramadan dan juga menjelang hari raya ini. Dan ya mudah-mudahan kalau memang ada kelebihan harta bisa disedekahkan, kalau diinfakkan, dizakatkan melalui zakat dan seterusnya, maupun juga mungkin ditabung, berhemat dalam rangka untuk keperluan di masa yang akan datang. Oh, itu dia pemirsa. Ini juga dalam rangka ini dalam upaya cinta, bangga, dan paham rupiah juga nih ya Pak ya, masih mensosialisasikan itu pemirsa RCTV. Oke, dalam perspektif Islam ini untuk kita ya mendekati Idul Fitri juga nih, ada yang ingin disampaikan Pak Ahmad untuk masyarakat agar sebagai mengerem juga ya Pak ya, agar tidak terlalu berlebih-lebihan. Betul. Jadi keywordnya adalah memberikan pemahaman sebenarnya kepada publik tentang bahwa belanja bijak itu punya efek negatif. Belanja yang tidak bijak itu berefek negatif. Masalahnya sekarang ini kan begini ya, masyarakat kita belum tahu bahwa terlalu banyak belanja itu ternyata berdampak pada persoalan ekonomi, berdampak pada persoalan pelanggaran etika bisnis. Nah, pemahaman mereka tentang itu belum nyambung. Oleh karena itu saya kira yang perlu kita lakukan tidak hanya menganjurkan supaya belanja bijak, tetapi efek dari belanja tidak bijak ternyata berdampak pada inflasi. Bayangkan kalau tidak terkontrol akan terjadi inflasi, dan kalau terjadi inflasi yang rugi kan kita juga semua, masyarakat. Dan pemahaman tentang itu di kalangan masyarakat kita, terutama di grassroots, belum begitu kuat ya. Oleh karena itu tugas kita lah ya, dari BI, dari kita semua, dari MES, dari seluruh komponen yang punya kompetensi untuk menyampaikan, kita berikan edukasi tentang ya pemahaman pada mereka bahwa belanja yang tidak terkontrol itu berdampak pada persoalan ekonomi dan akhirnya memberatkan mereka. Betul. Yang kedua tadi ya persoalan blessing tadi ya, keberkahan. Jadi kalau orang sudah melanggar etika, walaupun kelihatannya itu hak mereka Uang kan, saya gitu bak ya. saya belanja apa urusannya dengan Iya, saya, betul. tapi sebenarnya kan dalam agama ada kontrol, ya ada kontrol, ada etika yang harus dibangun karena ini juga akan merugikan. Dan kalau orang sudah tidak terkontrol dalam melakukan pembelanjaan, itu efeknya pada kejiwaan secara psikologis juga kurang bagus ya. Muncul nanti apa yang kita sebut dengan materialism ya, hedonism. Kalau sudah seperti itu bisa repot kita dampaknya sangat luas. Oke, yang hedon-hedon tidak baik ya Pak ya, berlebihan itu ya. Kira-kira begitulah, berlebihan. Ya, dari Bank Indonesia apa yang ingin disampaikan sebagai penutup kita nih Pak Hestu, mangga. Ya baik, mungkin tadi sudah beberapa kali kita sampaikan, beberapa himbauan dan juga kita memberikan edukasi kepada masyarakat untuk selalu berbelanja bijak, terutama menjelang bulan Ramadan dan Idul Fitri ini. Dan mungkin kalau tadi Pak Ahmad menyitir di surat Al-Isra 27 Pak ya, saya juga ingin menyitir dari Al-Quran juga, dari surat Al-A'raf 31. Di situ disebutkan yang artinya bahwa Allah itu mempersilahkan manusia untuk memakai baju yang sebaik-baiknya, makan makanan yang baik, namun jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Sehingga mungkin relevan dengan kita di sini bahwa di tengah-tengah kegembiraan dan juga kita menjelang Hari Raya Idul Fitri ini, memang masyarakat banyak ya untuk berbelanja, membeli baju baru, sepatu baru, dan juga barang-barang baru, namun tidak harus berlebih-lebihan. Artinya harus tetap berbelanja secara bijak sesuai dengan kebutuhan, tidak terlalu beli melebihi dari kebutuhan, dan tentunya salah satu belanja bijak adalah harus berhemat. Artinya bahwa kita harus juga menabung untuk persiapan kebutuhan-kebutuhan yang akan datang. Dan satu lagi mungkin pesannya Mbak Novi, sekarang ini mungkin kaitannya dengan transaksi pembayaran non tunai, bahwa sekarang di beberapa lembaga-lembaga zakat, pengelola zakat maupun di masjid-masjid, sekarang bisa juga masyarakat untuk menyalurkan zakat itu menggunakan secara non tunai menggunakan kris. Ya, jadi mungkin masyarakat yang akan membayarkan zakat tidak sempat ke masjid atau mungkin tidak sempat datang ke kantor-kantor pengelola zakat, bisa secara pembayaran zakatnya melalui kris secara non tunai. Ini sesuai dengan juga prokes karena tidak harus ada tatap muka, tidak harus ada
pertemuan secara fisik, jadi mudah-mudahan juga mendukung dalam rangka untuk pencegahan dan perluasan dari infeksi COVID-19. Dan semakin dipermudah ya Pak ya, dengan betul. adanya aplikasi KRIS ini ya dari Ya, Bank betul. Indonesia Cirebon pastinya. Oke, ini pada saat tadi dijelaskan ini membuat saya juga semakin belajar ya Pak ya, untuk bisa mengubah pola belanja saya. Ya ini juga masyarakat juga pastinya bisa belajar lebih bijak lagi dalam hal mengeluarkan uang, menggunakan uang ya Pak ya, sesuai dengan isi dompet, sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebih-lebihan. Itu. Mungkin satu catatan sedikit Mbak, Siapa? jadi salah satu solusi ya, sekedar satu sharing buat masyarakat kita, akan lebih punya nilai ketika kita berlebih belanja itu dialokasikan untuk kepentingan sosial. Ya, kita bolehlah belanja sebanyak-banyaknya, mungkin kita punya dapat uang yang cukup signifikan, tapi alokasikan kita untuk berbagi pada sesama. Oke, akan dapat blessing itu. Nah, itu tadi. Oke, baiklah. Jadi itulah saya kira sedekah, zakat, infak itu bagian dari upaya solusi ya untuk mengerem belanja yang tidak bijak. Oke, baik. Sesuai dengan tema kita, jadi pemirsa Reberka dengan belanja bijak ya, pastinya apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua pemirsa, dan cerdas belanjamu, stabil keuanganmu, raih berkahnya. Oke, terima kasih banyak Pak Hais dan juga Pak Ahmad atas informasi yang disampaikan. Kita jadi lebih belajar menggunakan uang dengan sebaik-baiknya ya, agar kita mendapatkan bless-nya itu ya. Oke, terima kasih banyak untuk pemirsa juga yang sudah bergabung bersama kami di sini. Saya Novia Aprilia harus pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.